Lestari Arca Buana Jaya. Selamat siang. Sekarang divisi lingkungan hidup nih sudah berada tepatnya di rumah mamah ya. Tepatnya di daerah mana, Tinus? Sana. Oke. Kita pukul 12 kita boleh nih berbincang sebentar nih mama. Wawancaranya boleh? Menurut mama gimana nih? Apa yang mama rasain selama tinggal di kawasan kaki gunung Kencana ini, Mas? Yang dingin ya, Dingin. karena Dingin. perubahan suhu pastinya Perubahan suhu dari kota, kota dari Jakarta yang panas ke daerah pegunungan yang dingin. Pastinya ada adaptasi dulu untuk kita. adaptasi. Ya, terus di sini juga perubahan kegiatan juga. Perubahan kegiatan. Pastinya di kota itu kita ya seperti kegiatan orang-orang kota lainnya ya kan, bekerja di Iya, kantor, benar. berdagang atau apapun. Tapi di daerah pegunungan ini kegiatan kita jadi berubah, jadi bertani dan beternak, Tani juga dan berkebun. beternak. Iya. Ini kan banyak juga nih Mas pendaki yang suka kesini Ya, dan mereka juga memperdalam materi mereka juga di sini. ya alhamdulillahnya begitu, karena memang kita kasih nama kota orang ya, Bumi Urang namanya. bumi orang yang artinya itu buminya orang-orang, atau bahasa Sundanya itu rumah kita kalau Rumah kita. diartikan. Oke. Bagus banget itu. Jadi artinya rumah ini rumah kita bersama. Khususnya kami mengarahkan kepada anak-anak muda yang mau belajar. Kita belajar sama-sama sih, Iya. bukannya saya yang mengajari ya, Iya. tapi kita belajar bersama, sharing, dan apapun yang sudah kita dapat sepanjang usia hidup kita itu kita sharing ke anak-anak, dan baik juga poin-poin yang kita dapat dari anak-anak. Benar. Artinya kita Jadi saling sharing ya tentang Iya. ilmu pengetahuan. betul di sini. Kalau isu lingkungan di sini kira-kira ada apa aja? Isunya tuh Iya nih Mang, kan dunia terus berkembang nih Mas. betul. Secara teknologi juga berkembang juga nih Mas. Apakah berpengaruh Mas ke dalam lingkungan sekitar? Sangat sih. Pertama dari sistem pertanian pasti. Pertanian, oke, bahas pertanian. Awalnya dulu itu sebelum datangnya pembaruan ya, perkembangan, Iya. orang sini, petani-petani di sini itu kan masih pakai pupuk-pupuk kandang Iya, bertandang, yang secara alami atau disebut sekarang itu tanaman organik ya. tanaman organik, iya. Benar. Betul. Nah, setelah adanya perkembangan ya, banyak pupuk-pupuk pabrikan ya. Kalau orang sini bilangnya pupuk kota. Pupuk kota. Begitu bilangnya. Jadi mereka sudah mulai pakai pupuk itu. Begitupun untuk pestisida yang akhirnya tanpa mereka sadari sebenarnya mereka sudah meracuni tanah. Meracuni tanah. Betul. Oh iya. Karena menggunakan bahan kimia ya, Ma ya. Betul. Lama kelamaan tanah ini akan, kalau orang diusiakan manusia itu akan sakit karena teracuni terus. Iya, benar-benar. Jadi bikin tanahnya jadi nggak subur. Nah, dalam hitungan waktu beberapa tahun itu tanah ini tidak bisa memproduksi zat hara lagi secara alami, Iya. tapi harus terus dibantu dengan kimia-kimia tadi. Benar-benar. Lalu Mas, kan di kawasan sini ini juga udah mulai banyak nih Mas, kayak apa wisata, udah Iya, mulai betul. rame juga nih di daerah pedesaannya, di warganya. Betul. Apakah ada dampaknya gitu Mas dari sektor pariwisata di sini gitu, Mas? Sangat sih. Jadi artinya dengan adanya tempat wisata itu artinya kan mempersempit lahan perkebunan dan pertanian warga. Karena banyak lahan-lahan yang akhirnya dijual. Dijual, ditebangin ya. Iya, dijual untuk bikin villa, tempat wisata dan lain-lain. Artinya mengurangi lahan untuk berkebun dan bertani. Petani. Dan akhirnya anak-anak muda di sini, generasi yang seharusnya meneruskan kegiatan orang tuanya sebagai petani dan
perkebunan dan macam-macam. Iya. Jadi mereka ke kota untuk bekerja. Karena udah berkurang ya lahan Berkurang. untuk bertanian. Sangat berkurang. Jadi lama kelamaan SDM petani di sini kurang dan udah gitu. Habis gitu Maya. Habis. Kalau dilihat dari generasi sekarang itu bisa dibilang cuma sekitar 30% anak muda yang mau meneruskan kegiatan orang tuanya atau usaha pertanian orang tuanya. Perkebunan kopi dan macam-macam. Mereka lebih banyak ke kota untuk Kota. bekerja. Sangat disayangkan ya Mas. Sangat Padahal nih di kawasan kaki gunung sana tuh sangat luas gitu. sangat luas dan sangat subur pastinya. Karena sangat di subur. sini air untuk air itu kita tidak pernah. Walaupun di musim kemarau kita tidak pernah kekeringan. Dan itu sangat baik Iya. sekali untuk pertanian, perkebunan. Ngomong-ngomong tentang subur nih Mas. Biasanya petani di sini tuh nanamnya apa aja sih Mas kalau boleh tahu? Bermacam-macam ya. Cuma Macam-macam. kebanyakan itu di sini daun bawang. Daun bawang, Terus mereka bilangnya kucai, tapi Kucai. itu lokio. lokio, Lokio, terus ada cabai. cabe, Padi sudah pasti ya, padi udah pasti, Terus ada buah-buahan juga. ada buah juga. Seperti pisang, nangka, terus alpukat, gitu. Dan kopi pastinya. Ada kopi juga Mas di sini. Sangat. Jadi di bawah ini mereka biasanya perkebunan untuk sayuran Iya. dan di atas untuk kopi. Oh iya. Jadi Karena kopi itu kan panennya per tahun. per tahun. Nah, Iya. jadi di antara jeda mereka menunggu panen, mereka berkebun untuk Iya. penghasilan tambahan mereka untuk kebutuhan harian. Hmm. Jadi tentang kopi nih Mas. Kan kopi akarnya sangat bagus banget nih Mas untuk karena jadi biar nggak gampang longsor ya. Betul. Jadi ada sisi positifnya juga ya Maya di situ. Ya, jadi begini. Seandainya mereka menebang pohon dan mereka gantikan dengan kebun kopi, itu tidak akan berpengaruh buruk ya Iya. untuk daerah kita. Pastinya akar-akar kopi ini kan akan masuk tanah dan melihat air. Iya. Iya. Air hujan. Tapi kalau ditebang dan untuk dibikin bangunan berupa villa dan tempat wisata, artinya tidak ada pohon untuk menggantikan pohon hutan yang ditebang tadi. Iya benar. Dan itu akhirnya menyebabkan longsor. Seperti yang Jadi- terjadi belum lama ini di sini. Oh sempet Mas ada Ya, kerusakan. ada longsor beberapa longsor. titik. Iya. jadi bencana alam ya. Betul, dan yang lucunya memang sangat dijelaskan sekali bahwa longsor itu biasanya terjadinya di dekat tempat pariwisata Pariwisata. karena tidak ada Sayang pohon Nggak ada untuk penggantinya. mengganti. Nah di balik itu semua mah ada nggak sih kayak lembaga LSM atau masyarakat atau anak-anak muda nih yang bergerak untuk melindungi apa namanya kawasan kaki gunung Cikana ini gitu mah, jadi supaya tetap lestari, terjaga, ada nggak sih mas kira-kira? Yang sangat saya sayangkan justru anak-anak muda itu ke kota Kota ya. untuk bekerja. Jadi tidak ada badan atau anak muda yang dengan aktivitas untuk menjaga lingkungan itu belum ada di sini. Belum ada. Makanya saya tuh rencananya itu kita mau membuat satu program Iya. untuk anak-anak agar mereka itu sadar dengan lingkungan dan Iya, mereka bisa benar. menjaga. Insya Allah mudah-mudahan saya juga minta dukungannya dari semua anak-anak yang pernah mampir ke sini ataupun yang belum mampir. Silakan iya. mampir ke Bumi Urang dan kita akan Silakan mampir ke Bumi Urang. silakan mampir dan kita bisa membuat satu kegiatan yang positif. Iya. Berarti yang menggerakkan untuk pelestarian di Gunung Kencana ini ya anak-anak yang apa belajar tentang lingkungan hutan. Ya, saya berharap bisa dibilang dari anak mapala ya. Kalian Iya. anak-anak mapala yang Anak memang mapala ya. kebetulan berkegiatan di alam yang memang membutuhkan kondisi alam yang memang pastinya tuh masih asli belum terusaki oleh sampah atau apapun itu.
supaya kelestarian alam kita tuh terjaga mah. Kan mau bilang di sini tuh tanahnya subur banget, terus juga kaya akan sumber daya alam. sumber daya alamnya ya kan. Apa nih mah? Saya sih harapannya cuma satu, bahwa anak-anak muda ini harus menyadari bahwa kita itu adalah anak-anak orang kaya dengan warisan yang luar biasa. Jadi anak orang kaya ini dengan warisan yang sangat luar biasa ini seharusnya itu dibekali dengan ilmu pengetahuan agar mereka bisa mengolah kekayaan warisan dari leluhur kita dan agar bisa dimanfaatkan dengan baik dan pastinya dilestarikan supaya warisan ini akan lestari sampai akhir zaman. Amin, amin. Dan anak cucu kita semua juga bisa menikmati kekayaan warisan dari leluhur kita. Amin, amin. Cukup sih mah, terima kasih banget nih mah dari Sama-sama. pesan-pesannya nih. Semoga pesan ini tersampaikan ke anak-anak muda sekarang nih. Biar Semoga mereka programnya tuh juga bisa iya. berjalan. Amin, dan minta dukungannya untuk semuanya. Siap, supaya Mas. program kita ini juga bisa berjalan dengan lancar karena kita butuh anak-anak muda yang hebat seperti kalian. Benar-benar. Ya. Terima kasih untuk waktunya di divisi lingkungan hidup. Ya. Sampai ketemu lagi di next wawancara narasumber selanjutnya. Salam lestari. Lestari. Arca Buana Jaya. Jaya.